siapa yang akan kita coba untuk mencium wangi keringatnya Nicholas Saputra. Mau ngapain sih nih? Cium dong, pegang. Sabar nih, tangan bekas kena donat. Oh. Oke. Gimana menurut lo wanginya? Bisa wangi gue sih, tapi ini lebih cocok wangi lo. Masa sih? Karena ini wangi-wangi desainer, agak later nggak sih? Agak bau later. Powdery sih menurut gue ya. Gila loh. Tadi yang pas pertama kali gue cium agak alkohol. Oh iya. Agak wangi alkoholnya agak strong. Terus ya ini udah mulai ke parfum-parfum desainer, biasanya wanginya kayak gini Kak. Kalau ngebayangin orang yang karakternya tuh kayak apa yang pakai ini? Serius banget kali ya. Iya, okay. Pembicaraan mungkin ini inline nih. Terus terus. Ya, pembicaraannya mungkin tentang negara, inflasi. Oh bener. Iya kan? On character. Ya, bener, terus bener. habis itu kalau Jumat pakai batik. Oke, lu bakal pakai nggak nih? Gue. Kan gue nih ya ini tuh masculine for me. Oh tuh maskulin. Iya, buat lo. jadi makin bikin gue tomboy takutnya. Oke. Gitu Ntar sih. ya, satu lagi ya. Nih. Ini baru agak gue. Oke. Karena wanginya perek banget kan, cewek banget. Iya. Hah, mirip sama parfum yang Davidoff atau Bulgari yang aqua. Yang ada aquanya apa? Ya, oke berarti aquatic ya. Aquatic wanginya. Wangi jarang nih. Wangi jarang. Ini jarang. Again ini juga genderless sih. Ini biasanya tuh cowoknya asik. Biasanya lucu banget orangnya. Terus habis itu dia juga kalau laki-laki gue BTW nih picturingnya laki-laki ya lucu banget. Tapi biasanya yang ini tuh serius tapi normal. Biasanya yang ini tuh lucu tapi gila. kurang normal. Udah, itu aja. Oke, thank you. Parfumnya adalah ini man. Parfumnya Nicholas Saputra. Yang mana? Dua-duanya. Tuh, ini ada yang for you sama for me. Oh my god. Gue kaget sih. Oke, dua-duanya approve. Oke, thank you man. Thank you. Wanginya apa? Ayo cepet. Seger. Pegang. Oh ini mikrofonnya lupa. Pegang. Seger. Yang mana ya? Ini yang gue cium. Wanginya seger. Nah, terus? Berapa banyak? Berapa kata? Ya apa? Kayak Seger, apa fresh. wanginya? Terus? Nggak ada floral-floralnya, nggak spicy. Terus Lo bakal pakai nggak? bakal sih. Oke. Clean ini. Oke. Ya. Mana sih? Ya, hilang. Ini segmen apa nih? Kejut-kejut bahu wangi ya? Nih. Nih, bau nenek-nenek. Ini wangi, ini ada woody-woodinya, ada floralnya. Ini wangi cewek-cewek yang pengen terlihat mature dan independent kali ya. Oke, baik. Gitu. Kayak kamu. Kenapa sih? Dengan lipstick merahnya. Oke, baiklah. Thank you. Nih, wangi apa? Buset. Parfum. Ya, gue juga tahu ini wangi parfum. Tapi agak ada Pegang ini ya, dong. touch of balsamnya gitu ya. Ya, kayak agak minti-minti gitu ya. Suka nggak? Kalau lebih woody kayaknya suka. Oke, Soalnya coba yang anaknya ini. sweet woody. Anaknya apa? Sweet Woody. Baik. Nih. Pegang. Oh ya Allah. Galak ya kak. Ini lebih nggak mint tapi masih sweet. Oke. Agak powdery ya. Udah Apalagi? itu. Oke, ya Ada udah. apa lagi? Oke, thank you. Oke. Gitu. Menurut lo wanginya kayak apa? Bunga. Oke, terus kalau lo nyium ini tuh lo membayangkan White rose. apa? Kayak mas juga ya. Sweet. Kebayangnya bunga sih, bunga warna pink ataupun rose gitu sih. Oke, sip. Cewek cowok? Cewek. Cewek. Satu lagi ya. Gue tau nih wangi apa, cuma gue lupa barangnya dideskripsikannya apa ya. Apa yang lo deskripsikan sebagai barang? Sandalwood enggak ya? Mengingatkan lo sama apa? Rumah nenek lo, rumah siapa, atau taman apa? Mengingatkan si dia yang sudah tidak ada. Oh, Waduh. wow, takut. Gue gak bisa ngejelasin yang ini nih. Oke, Tapi gue kebayang sesuatu. apa? Kebayangnya kayu sih, kayu. Oke. Berarti kayu-kayuan lebih woody gitu ya? Iya. Oke, sip. Thank you, Dik. Oke, tadi udah kita kasih cium ke 4 tim member Female Daily. Impresinya tuh macam-macam juga sih gitu. Ada yang bener-bener on point, ada yang kayak bisa bener-bener ngelihat karakter yang dibuat atau dibikin sama brand ini tuh agak menurut gue tuh lebih apa ya,
cukup precise lah gitu kan. Jadi kalau kalian penasaran parfum apa tadi yang gue ciumin ke anak-anak FDN, ini dia parfumnya. Mana? Coba lihat, Rere. Ini adalah Unkenaru. Ini adalah parfum milik Nicholas Saputra gitu, dan ini gemes banget si boxnya itu, dia bentuknya segitiga gitu, dan di dalamnya langsung ada 2 buah parfum yang tadi gue cobain ke tim membernya Female Daily. Jadi sebelum gue review dan video hari ini tuh kemarin gue sempat cobain di tangan gue di kiri dan kanan. Kalau di kulit gue longevity-nya itu justru lebih lama yang For You, dan lebih wanginya tuh lebih keluarnya tuh lebih menarik lah di kulit gue. Sementara kalau yang For Me wanginya tuh buat gue tuh terlalu powdery kalau di kulit gue, dan ujung-ujungnya tuh very animalic gitu, yang which is wanginya tuh kayak gue habis bersentuhan dengan keringat orang lah gitu kan. Jadi bener-bener wangi-wangi animalic banget di tangan gue. Tapi kalau For You itu dia develop jadi suatu aroma yang lebih milky tapi seger gitu loh. Dan gue tuh seneng banget sama aroma yang disemprotkan pertama kali dari si For You ini, karena ada sedikit minty-mintinya yang sebenarnya nggak ada mintnya. Jadi gue happy banget sama wangi ini. Cuman kalau kalian suka sama aroma yang warm, yang powdery, yang agak sedikit diva gitu ya wanginya, tapi bukan diva yang ala YSL lip gitu, bukan. Nah ini bisa banget buat jadiin pilihan kalian. Gue pengen cerita sedikit sih sebenarnya soal si Unkenaru ini, karena menurut gue ini tuh menarik banget, apalagi pas kemarin press launchnya. Jadi selain dikasih 2 produk parfum ini, setiap undangan yang diundang sama Unkenaru itu bahkan diberikan goodie bag yang berbeda-beda. Kenapa? Karena mereka tuh bener-bener ngelihat siapa yang diundang, dan bener-bener ngelihat mereka tuh lagi suka apa, lagi melakukan kegiatan apa dan segala macam. Jadi benar-benar si gift-nya itu personalized banget. Kudos banget buat timnya Unkenaru yang udah membuat press launch-nya tuh keren banget. Plus sekarang mungkin pengen jelasin ada apa aja sih di dalam paket berbentuk segitiga ini. Jadi isinya itu ada 2 parfum yang dimiliki sama Nicholas Saputra, ada yang For Me dan ada juga yang For You. Nah ini tuh keduanya menurut gue punya karakter yang cukup berbeda, bukan yang bukan satu karakter gitu. Yang pertama itu aku pengen ngobrolin soal si For Me. For Me ini kalau misalnya diibaratkan menurut gue ya, For Me dan For You itu adalah parfum yang bisa kita pakai kalau misalkannya yang For Me itu kita nggak pengen terlalu orang lain tuh mencium terlalu kencang gitu. Jadi menurut gue parfum For Me ini tuh kayak cocok banget buat orang-orang yang agak introvert menurut gue ya. Terus emang yang seneng banget sama interaksi jarak dekat, terus bener-bener private gitu. Menurut gue nih salah satu parfum yang mendeskripsikan karakter tersebut gitu. Aromanya sendiri dia tuh menurut gue woody, terus udah gitu powdery, dan udah gitu dia animalic sih masuknya. Dan kalau pas pertama kali gue sniff For Me ini tuh mengingatkan gue sama karakter parfum Eropa yang niche banget, yang bahkan kadang-kadang orang nggak tahu brandnya apa, tapi wanginya tuh enak. Kalau misalnya mau ngebayangin karakter film, gue mungkin akan memilih karakter-karakter yang ada di Bridgerton. Bener gak sih namanya? Bridgerton kan? Tuh, jadi menurut gue ini salah satu yang kayaknya bisa membuat gue ngebayangin karakter-karakter tersebut. Wanginya powdery, terus udah gitu soft. Kalau misalnya emang kita lagi deket-deketan tuh baru kecium, bener-bener private banget gitu loh. Jadi For Me ini menurut gue untuk dipakai di saat lo pengen berinteraksi lebih dekat dengan seseorang menurut gue. Dan dari notesnya sendiri tuh ada banyak banget. Ada apple blossom, ada cinnamon flower, terus udah gitu ada styrex gum. Terus di middle notesnya itu ada sambac jasmine, rose, sama cedarwood gitu. Jadi emang menurut gue agak sedikit creamy juga si wangi ini tuh, karena memang ada aroma-aroma di dalamnya yang membuat parfum itu jadi lebih sedikit creamy dan powdery dan woody gitu. Plus di base notesnya ada white musk, sandalwood, sama cashmere wood juga gitu. Jadi kalau kalian suka wangi yang woody tapi agak sedikit powdery dan nggak terlalu loud wanginya, projectionnya, menurut gue ini salah satu yang bisa dicoba. Oke, kalau misalnya ditanya kira-kira occasion apa sih yang paling pas gitu ya untuk pakai For Me ini, menurut gue ini tuh occasion yang rada formal. Terus udah gitu kalau misalnya kalian lagi ada di lagi mau pergi ke satu daerah yang agak dingin, menurut gue parfum ini tuh pas banget buat dipakai sih. Kenapa? Karena dia tuh wanginya tuh cukup warm. Jadi di saat misalnya lu lagi kedinginan, lu pasti pakai jaket, begitu lu buka jaket tuh wanginya tuh pasti bakal menyebar gitu loh. Dan
memberikan kehangatan tertentu gitu. Dan menurut gue tuh ini ada kayak aroma-aroma apa ya, bukan skin like juga sih, cuman bener-bener animalicnya tuh berasa banget sama parfum ini menurut gue. Terus udah gitu, tadi juga beberapa ada yang nyebutin wanginya agak alkoholi banget. Mungkin kalau gue rasa itu tuh muncul dari aroma apple blossom itu, karena emang ada sedikit freshness yang mungkin diasosiasikan akhirnya sama wangi yang agak alkoholi gitu. Oke, ini untuk yang For You tuh sesuai dengan warna jusnya, dia agak biru. Jadi menurut gue emang sesuai deskripsi yang tadi Imani bilang, wanginya agak-agak oceanic, wanginya agak mengingatkan dia sama aquatic gitu kan. Jadi ini menurut gue wanginya emang light, seger, terus aquatic gitu. Dan kalau misalnya kalian suka sama parfum-parfum sejenis apa ya, Acqua di Gio, terus misalnya light blue, kemudian berbagai macam wangi-wangi yang rada aquatic dan sedikit citrusy, itu pasti bakal suka ini. Tapi uniknya di sini tuh nggak ada wangi citrusnya sama sekali gitu. Jadi top notes-nya itu adalah fig, pear, dan milky. Nah, yang menarik kalau di hidung gue justru di saat gue nyemprotin parfum yang For You ini, kayak ada hint mentol atau mintnya, tapi pas dilihat-lihat lagi tuh nggak ada sama sekali aroma-aroma yang minty atau mentol, komposisi aromanya tuh nggak ada sama sekali. Jadi gue masih mencari tahu aroma yang gue cium agak minty itu tuh dari ingredients apa, dari notes apa gitu. Kemudian untuk middle notesnya ada coconut tree leaves, kemudian ada clover, dan juga ada water jasmine-nya. Kemudian untuk di base notesnya dia pakai amberwood, terus pakai orkanak, sama ada white musk-nya juga. Tapi white musk-nya tuh nggak ngebikin wangi parfum itu jadi powdery gitu. Terus kalau misalkannya orkanaksnya itu beberapa anak-anak FD tadi mengingatkan sama pantesan nih wanginya kayak agak similar sama aromanya Nothing gitu ya, Nothing-nya Usual. Kayak nggak sama persis, cuman kayak ada hint of trail yang mengingatkan sama parfum itu gitu. Dan ini tuh menurut gue cocok banget buat kalian yang pengen pakai kalau cuaca lagi panas, terus lagi acara santai-santai ngumpul sama teman-teman, terus lagi pengen water sport atau mungkin pergi ke peak ya gitu untuk makan seafood. Nah, menurut gue ini salah satu parfum light yang enak banget buat dipakai dan apa ya, cocok sama udara yang summery, yang agak panas gitu. Terus kalau misalnya For You ini menurut gue adalah parfum yang emang bisa lebih kecium sama orang dari jarak jauh dibandingin yang ini gitu, in my opinion ya gitu. Jadi sesuai dengan namanya, ini parfum yang emang dipakai for you, kalau ini yang dipakai for me gitu. Kalau dilihat dari dua karakter parfum yang dimiliki sama Ungkenaru milik Nicholas Saputra tuh menurut gue bisa banget menggambarkan karakter dia as a person gitu loh. Jadi kalau misalnya yang For Me menurut gue tuh dia tuh kan misterius banget ya, maksudnya jarang ada berita dan segala macam, dan itu tuh menggambarkan banget kemisteriusan dia, mungkin juga apa ya, dia nggak pengen orang tahu banyak hal tentang dia dan segala macam. Itu tuh benar-benar tercermin dalam parfum si For Me ini gitu. Sementara For You kalau gue lihat itu dia tuh kayak memperlihatkan bahwa dia tuh suka banget sama alam, dia juga merepresentasikan mungkin kesukaannya dia sama laut di parfum For You ini gitu. Kemudian kalau ada yang bingung sama apa sih sebenarnya arti dari Ungkenaru ini, Ungkenaru ini tuh gabungan antara dua kata Ungke dan Naru gitu. Nah, Ungke itu tuh bahasa Manado untuk anak kesayangan, sementara Naru itu adalah bahasa Jepang yang artinya terus berkembang gitu. Jadi sebuah perpaduan nama yang merepresentasikan seorang Nicholas Saputra. Bahkan aku tuh mendapatkan insider tips gitu dari seorang teman yang ikutan mengelola parfum ini tuh, bahwa Nicholas Saputra juga benar-benar meluangkan waktu untuk research, untuk milih sendiri notes-nya, kerjasama sama perfumernya, benar-benar dia investing his time really well dalam pembuatan Ungkenaru ini gitu. Dan setahu gue proses pembuatan Ungkenaru ini juga bukan proses yang sebentar, butuh waktu sekitar satu tahun setengah untuk akhirnya menciptakan Ungkenaru, For Me, dan juga For You. Oke, kalau ditanya gue lebih suka yang mana antara For Me atau For You, buat gue tuh gue lebih ngerasa personality gue justru di For You. Tapi dua-duanya menurut gue bisa dipakai cewek dan cowok. Jadi ini fragrance yang unisex banget gitu. Kalau yang For You itu gue ngerasa gue relate sama aromanya yang lively, yang light, yang kayaknya tuh ceria, dan plus gue lagi butuh liburan ke pantai, kode keras. Jadi menurut gue For You ini tuh gue suka banget karena basically gue emang suka banget sama light blue, terus wangi-wangi aquatic gitu. Jadi For You ini menurut gue lebih pas buat gue gitu ya.
Terus udah gitu harganya setahu gue 589.000 satu botol dan bisa dibeli di e-commerce ataupun di website mereka gitu. Jadi tinggal langsung dicek aja kalian lebih suka yang for me atau yang for you gitu. Oke, size-nya berapa? Size-nya cuma ada satu, so far cuma ada 100 ml dan kayaknya sih kalau gue lihat terakhir di Tokopedia belum ada kayak vial atau apapun itu. Cuman kalau misalnya mau ya pengen sharing sama teman juga boleh, ntar beli satu bisa dibagi dua gitu kan, tinggal dimasukin ke vial-vial aja. Oke, itu tadi review singkat gue soal Ungkenaro dan juga beberapa first impression dari teman-teman FDN. Kalau kalian penasaran pengen coba, aku pengen tahu dong di kolom komen, tulis aja kalian pengen cobain for me atau for you sih kira-kira. Plus kalau misalnya kalian ternyata udah beli, udah punya, kalian paling suka wangi yang mana dan kenapa? Jangan lupa share di kolom komen ya.